Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'lum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang Zoom untuk meneruskan kajian kitab Syarah Ibnu Aqil. Jadi kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih akan membahas insya Allah tentang bab ibtida, tentang bab mubtada dan khobar. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk guru-guru kita dan untuk kedua orang tua kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar in qulta Zaidun 'adhirun man i'tadhar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun laghna fi asarin dani wa qiswa kastifhamin nafyu wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Wasani mubtadan wa dzal wasfu khabar ilfisi wal ifradi tibqan istaqar wa rafa'u mubtadaan bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtadan wal khabarul juz'ul mutimmul faidah wallahu barrun wal ayadi syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah wa in takun iyahu ma'na niktafa biha kanut qillahu hasbi wa kafan wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqu fahuwa dzu dhamirin mustakin wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassalan wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka in aw istaqar. Insyaallah kita akan menambah 2 bait ya. Bait yang ke-122 dan 123. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan khobar. Ya, khobar itu ada kalanya mufrad, ada kalanya jumlah. Ya, ada namanya khobar mufrad, ada namanya khobar jumlah. Kemudian khobar mufrad sendiri itu ada yang khobar jamid dan mushtaq. Nah, jamid itu tidak bisa ditasrif ya. Sedangkan mushtaq itu bisa ditasrif. Jamid sendiri ini ada yang mengatakan khobar jamid itu mengandung domir. Tapi menurut ulama Basroh itu mengatakan bahwasannya khobar yang jamid yang tidak bisa ditasrif seperti jamilun misalnya ya, kan tidak bisa ditasrif.
Nah, itu tidak mengandung dhamir kecuali ditakwil dengan isim mustaq. Contohnya kemarin Zaitun asadun. Nah, asadun itu ditakwil dengan syuja'un. Nah, maka dia mengandung dhamir. Kalau ditakwil dengan isim mustaq maka dia mengandung dhamir. Sedangkan khobar yang mustaq, khobar yang bisa ditasyrif ya, seperti qaimun atau terdiri dari isim sifat ya, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Nah, itu dia mengandung dhamir kecuali kalau dia merofakkan isim dhohir. Jadi khobar mustaq itu dia mengandung dhamir selama tidak merofakkan isim dhohir dan dia berlaku seperti bisa beramal sebagaimana fiilnya. yakni dia bisa merofakkan isim fa'il dan bisa menasabkan maf'ul. Contohnya Zaidun muntolikun. Zaid itu berangkat. Nah, muntolikun di sini kan dari kata intolako, bisa ditasrif intolako yang toliku. Dia muntolikun ini isim fa'il. Maka di sini mengandung dhamir karena dia termasuk isim mustaq, khobar yang mustaq. Dhamirnya berupa apa? Huwa, ai huwa. Dhamir yang kembali kepada mubtada. Dan dia bisa berlaku sebagaimana fiilnya. Ya, muntolikun ini isim fa'il yang berlaku sebagaimana fiilnya intolako. Fa'il lam yakun jarian majrur fi'li lam yatahammal syai'an. Nah, jika khobar mustaq itu tidak bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, yakni tidak bisa merofakkan fa'il dan menasabkan khobar, lam yatahammal syai'an, maka dia tidak mengandung dhamir apapun. Ya, tidak mengandung apapun. Nahu contohnya hadza miftahun, ini kunci. Nah, miftahun ini kan memang dia mustaq dari kata fataha, membuka. Tapi dia tidak bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Maka miftahun ini tidak mengandung dhamir. Contohnya juga hadza marma zaitin. Ini tempat melemparnya Zaid atau waktu melemparnya Zaid. Nah, marma di sini mustaq dari kata roma yarmi, ya, melempar. Tapi dia tidak bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, maka khobar berupa marma ini tidak mengandung dhamir karena tidak memenuhi syarat. Nah, kita akan melanjutkan slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bait selanjutnya. Wa abrizan mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassalan. Wa abrizan mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassalan. Wa abrizanhum, dan sungguh tampakkanlah. Nah, tampakkanlah apa? Hu-nya ini kembali ke dhamir. Tampakkanlah dhamir yang tersimpan pada khobar mustaq. Mutlakon secara mutlak. Mutlakon jadi hal. Mutlakon secara mutlak. Haitsu tala, ketika khobar mustaq tersebut mengiringi mubtada laisa ma'nahu, yang mana maknanya khobar mustaq itu ya muhassolan, ketika dihasilkan tidak sesuai lahu kepada mubtada. Jadi ketika khobar mustaq itu mengandung dhamir yang mengandung makna yang tidak sesuai dengan mubtada, maka dhamirnya harus ditampakkan.
Kalau tadi kan boleh ditambahkan, boleh tidak ya, Zaidun muntolikun. Di sini kan ada tersimpan domir. Dan muntolikun ini sesuai dengan mubtada'nya. Maksudnya Zaid itu berangkat. Jadi kan ada kesesuaian makna. Nah, kalau muntolikun misalnya nanti ada khobar mustaq yang tidak sesuai maknanya dengan mubtada', maka dia harus menampakkan domirnya. Tidak boleh disimpan. Kita baca syarahnya. Mungkin ada yang mau membaca, silakan. Bapak Abu Usaini, Bapak Mustafa Ahmad atau Bapak Syams Nuri, silakan. Ada yang mau membaca syarahnya? Saya nyimak dulu, saya. Silakan. Atau langsung saya baca? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Idza jaral khabaru mushtaqu ala man huwa lahu istataral dhamiru fihi. Jika khabar mushtaq, khabar yang terdiri dari lafadz yang bisa ditasrif ya, yang terbentuk dari fiil, itu sesuai dengan subjeknya atau dengan mubtada'nya, istatarat dhamiru fihi, maka dhamirnya tersimpan. Nahu Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Ya, Zaid itu berdiri. Qaimun ini adalah khobar mushtaq. Kenapa? Karena dia punya fiil berupa qoma. Ya, qoma yaqumu qiyaman fa huwa qaimun. Dia mushtaq berupa isim fa'il dari fiil madhi qoma. Maka dia ini mengandung dhamir yang disimpan berupa dhamir huwa, ai huwa. Di mana huwa ini kembali kepada Zaidun. Karena khobar ini sesuai maknanya, ya, itu berdiri, orang yang berdiri. Nah, jadi maksudnya orang yang berdiri itu adalah Zaid. Jadi sesuai antara mubtada dengan khobar. Kalau ataita ba'dal mushtaqi bi huwa, jika kamu mendatangkan setelah khobar mushtaq itu khobar dhamir huwa wa nahwihi dan semisalnya, wa abraztahu, dan kamu ingin menampakkannya, fakulta, maka kamu bisa mengatakan Zaidun qaimun huwa. Jadi boleh disimpan, boleh ditampakkan. Kalau ingin menampakkan, maka disebutnya Zaidun qaimun huwa. Faqad jawaza Sibawayhi fihi wajhaini. Nah, ini Imam Sibawayh membolehkan hal ini. Nah, dengan dua cara ya. Nah, kalau ditampakkan huwanya ini jadi apa? Ya kan, kalau Zaidun ini kan jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Lalu ketika huwa ini ditampakkan, dia kedudukannya jadi apa? Nah, karena setiap kata di dalam bahasa Arab itu kan punya kedudukan ya. Jadi khobar, mubtada, jadi fa'il, maf'ul bih. Nah, ketika huwa ini ditampakkan, dia jadi apa? Menurut Imam Sibawayh ada dua cara. Ahaduhuma, yang salah satunya, ayyakuna huwa ta'kidan lidhamir mustatiri fi qaimin. Huwa di sini menjadi takkid, penguat, taukid untuk dhamir mustatir, untuk dhamir yang tersimpan pada lafadz qaim. Jadi untuk dia di sini taukid ya. Zaidun qaimun huwa yaitu Zaid. Jadi taukid di sini. Wasani ayyakuna fa'ilan bi qaimin. Yang kedua, kedudukannya jadi fa'il dari lafadz qaim. Hadza idza jara 'ala man huwa lahu. Nah, ini jika khobarnya itu sesuai dengan subjeknya atau mubtada'nya. Kalau maknanya sesuai, maka ya dia jadi fa'ilnya saja. Fa'il dari lafadz qaim.
Ya, karena qaim itu kan tadi ya isim mustaq yang bisa beramal sebagaimana fiilnya. Alias dia bisa merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul ya. Jadi zaitun ini jadi mubtada, qaimun jadi khobar, huwa jadi fa'ilnya qaim. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama dia menjadi taukid, cara kedua dia menjadi fa'il kalau dia ditampakkan. Fa'in jaro ala ghairi man huwa lahu. Jika khobar mustaq itu tidak sesuai maknanya ya dengan mubtada'nya, wa huwal muradu bi hadzal bait, dan inilah yang dimaksud dengan bait ini, yang dimaksud dengan baitnya apa yang kita baca tadi, baitnya Imam Ibnu Malik. Wajib ibrazud dhamir, maka wajib menampakkan dhamir. Kalau tidak sejalan ya. Sawaun uminal labisu am lam yu'min. Amlam yu'man. Baik pemakaiannya itu dianggap aman atau ketika dipahami itu dia aman, pemahamannya itu bisa dipahami atau tidak. Famisalu ma umina fihil labisu, contoh yang pemakaiannya itu dianggap aman ya. Zaidun hindun dharibuha huwa. Ini. Zaid adalah orang yang memukul Hindun. Zaidun hindun dharibuha huwa. Wa misalu ma lam yu'man fihi al-labsu laula dhamir. Nah, contoh yang tidak dianggap aman pemakaiannya. Maksudnya kalau tidak tidak ada dhamir itu, maka pemahamannya akan salah. Nah, laula dhamir, kalau tidak ada dhamir itu maka pemahaman kita akan salah. Alias harus ditampakkan dhamir itu. Contohnya Zaitun amrun dharibuhu huwa. Zaid adalah orang yang memukul Amr, yaitu dia. Huwa ini kembali kepada Zaid. Nah, kalau huwanya dihilangkan maka kita akan bingung. Yang memukul ini siapa? Yang menjadi fa'ilnya ini siapa? Zaid apa Amr? Maka huwa ini ditampakkan. Fayajibu ibrazu dhamir fil mawdhi'aini indal basariyin. Maka wajib menampakkan dhamir pada dua tempat ini menurut ulama Basrah. Wa hadza ma'na qauluhu wa brizanhu mutlaqan. Dan sungguh tampakkanlah dhamir itu secara mutlak, ai sawa'un minal labsu am lam yu'man. Wa ammal kufiyun faqalu, menurut ulama Kufah. Nah, kalau menurut ulama Basra tadi ya, meskipun aman tidak aman pemakaiannya itu ditampakkan, harus ditampakkan. Tapi menurut ulama Kufah, in uminal labsu jaza. Jika aman, maka hukumnya hanya boleh. Nah, hukumnya boleh al-amroni dua hal. Jadi boleh memilih dua perkara, dua hal ini. Kalau misal awal, huwa Zaidun hindun dharibuha huwa. Zaid adalah orang yang memukul Hindun. Yakni huwa, dia adalah Zaid itu. Fa in syi'ta, jika kamu menginginkan ataita bi huwa, maka kamu mendatangkan huwa. Wa in syi'ta lam ta'ti bihi, kalau tidak kalau kamu ingin juga boleh tidak mendatangkan huwa. Nah, jadi huwanya dihilangkan juga boleh. Zaitun hindun dharibuha. Karena tanpa mendatangkan huwa pun kita sudah paham kalau yang memukul di sini adalah Zaid. Wa in khifal labsu wajibal ibrazu. Jika dikhawatirkan, maka dikhawatirkan salah pemahamannya ya, maka wajib menampakkan dhamir itu. Kal misal lisani, seperti contoh yang kedua. Fa inna kalau lam ta'ti bidhamiri faqulta Zaitun amrun dharibuhu. Jika kamu tidak mendatangkan dhamir, maka kamu dapat mengatakan Zaitun amrun dharibuhu. Zaid adalah orang yang memukul Amr.
Tapi kalau tanpa mendatangkan huwa ini kan bingung nanti. Zaidun amrun dhoribuhu. Zaidun di sini menjadi mubtada, amr jadi khobar plus mubtada, dhoribuhu jadi khobar. Nah, khobar di mana dia khobarnya ini kan khobarnya tidak berkaitan dengan mubtada'nya yang amr ya. Amrun dhoribuhu. Amr adalah dhoribuhu. Kalau tidak ada huwanya ini bingung nanti. Lahtamala ayyakuna fa'ilu dzarbi zaidan. Maka dimungkinkan ya fa'ilnya itu adalah zaitun. Fa'il dari kata dzarab di sini adalah zaitun. Wa ayyakuna amron. Kemungkinan juga amr. Falamma ataita bi dhamiri faqulta zaitun amrun dharibuhu. Maka jika didatangkan dhamir maka dhamirnya itu adalah huwa. Zaitun amrun dharibuhu. Zaid adalah orang yang memukul amr. Nah, kalau huwa di sini didatangkan maka jelas yang menjadi fa'ilnya adalah Zaid. Itu kalau terkait dengan kalau khobar mushtaq itu tidak merupakan bagian daripada mubtada atau tidak sesuai maknanya, ya, maka harus didatangkan dhamirnya. Wakhtara musannifu fi hadzal kitabi madhhabal basriyin. Musannif memilih dalam kitab ini madhabnya ulama Basrah. Walihada qala wa abizan mutlaqan. Dan tampakkanlah secara mutlak, yakni sawaun khifal labsu aw lam yukhaf. Baik dikhawatirkan pemakaiannya atau tidak dikhawatirkan. Wakhtara fi ghairi hadzal kitab madhhabal kufiyin. Tapi di lain kitab beliau memilih madhabnya ulama Kufah, yakni boleh memilih. Bukan boleh memilih ya. Kalau aman, maka boleh tidak menampakkan, tapi kalau tidak aman harus menampakkan. Waqad warada sima' fi madhhabihim min dzalika qaulu syair. Nah, ini ada syair ya yang mendukung di sini tidak ditampakkan dhamirnya. Qaumi dzurul majdi banu hawaqat animat bikun hidzalika adnanun wa qahtun. Qaumi kaumku dzurul majdi. Nah, dia berada di puncak kemegahan atau banuha, yakni mereka membangunnya. Banuha mereka membangunnya. Waqat animat, dan sungguh telah mengetahui bikun hidzalika, dengan kenyataan itu adnanun, kabilah Adnan, wa Qahtun dan Qahtun. Nah, yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah banuha di sini. Ya, banuha ini kan jadi khobar mushtaq ya dari kata banu, banu di sini membuang dhamir, yakni hum, yakni at-taqdiru banuha hum fa khudifa dhamiru li amnil labsi. Dibuang karena sudah maklum, sudah aman pemahaman kita tanpa dia menyebutkan dhamir hum, itu sudah paham ya kalau yang membangun ini adalah kaum itu. Banuha aihum, yang membangun itu adalah kaumku itu, kembali ke qaumi. Nah, kalau terkait dengan khobar mushtaq ini ya. Lanjut, wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi janawina ma'na kainin aw istaqar. Wa akhbaru, dan para ulama nahwu itu menjadikan khobar bi dzarfin dengan dzaraf.
Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu ya. Au biharfi jarin atau dengan huruf jar. Huruf jar ya, ada 20 di dalam itu. Nawi nama anaka inin awistaqor. Maka ketika para ulama itu membuat khobar dari yang terdiri dari dzaraf atau huruf jar, maka mereka mengira-ngirakan makna kainin dan istaqarra. Jadi di dzaraf atau harf jar itu ada makna yang tersembunyi di situ, yakni kainin atau istaqarra. Nah, kita baca syarahnya. Taqaddama annal khabara yakunu mufradan wa yakunu jumlatan. Sudah diterangkan bahwasanya khobar itu ada yang mufrad, ada yang jumlah. Nah, mufrad di sini bukan berarti satu ya, tapi dia tidak tersusun dari jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada' khobar, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Nah, kalau mufrad ini tidak terdiri dari jumlah. Ya, jadi apa namanya maknanya dia tidak tersusun, bukan susunan kalimat. Contohnya yang tadi ya, hadhihi madrasatun misalnya. Kalau yang jumlah tadi apa? Yang jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il ya, atau mubtada' khobar. Wa dzakara musannifu fi hadzal baiti annahu yakunu dzarfan aw jarran wa majruran. Nah, musannif yakni Imam Ibnu Malik menyebutkan di dalam bait ini tadi itu ada juga ya khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur. Contoh Zaidun indaka. Zaid itu berada di sisimu. Indaka ini dzaraf. Atau Zaidun fidari, Zaid itu berada di rumah, di dalam suatu rumah. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya, jadi indaka atau fidari ini muta'alliqun, berkaitan bimahdhufin dengan sesuatu yang dibuang. Jadi indaka ini ada yang dibuang. Nah, dia tidak, kan dia kedudukannya di sini menjadi khobar. Tapi ternyata ada yang dibuang di dalam kata-kata ini. Yang mana kata hal yang dibuang itu wajibil hadfi, wajib dibuang. Nggak boleh ditampakkan. Wa ajaza qaumun minhumul musannifu ayyakuna dzalikal hadfu mahdhufu isman au fi'lan. Suatu kaum, yakni para ulama itu, di antaranya adalah Imam Musannif, Imam Ibnu Malik, membolehkan yang dibuang itu berupa isim atau fiil. Ya, yang dibuang dari kata-kata dari khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur itu berupa isim atau fiil. Contohnya kainun au istaqarra. Fa'in qaddarta, jika kamu mengira-ngirakan kainan, kana min qabilil khabari bil mufradi. Jika mengira-ngirakan kainan, maka kainan ini kedudukannya dia menjadi khabar mufrad. Fa'in qaddarta istaqarra, kana min qabil khabari bil jumlati. Kalau mengira-ngirakan istaqarra, maka dia menjadi statusnya menjadi khobar jumlah. Wahtalafal nahwiyun fi hadza fadhhabal akhfashu ila annahum qabil khabari bil mufradi. Ulama nahwu berbeda pendapat terkait hal ini. Menurut ulama Imam Akhfash ya, bahwasanya yang menjadi khobar itu adalah khobar mufrad. Wa anna kullan minhuma muta'alliqun bil bimahdhufin. Jadi masing-masing dari keduanya itu
berkaitan dengan yang dibuang, dan yang dibuang itu adalah isim fa'il. Imam Ahfash. At-takdiru Zaidun ka'inun indaka. Zaid itu berada di sisimu. Au mustaqirun, menetap di sisimu. Jadi menurut ulama Ahfash yang dibuang adalah ya isim mufrad, khabar mufrad yang terdiri dari isim fa'il ka'inun atau mustaqirun. Waqad nusiba hadza isibawaihi, dan dinisbatkan, pendapat beliau ini dinisbatkan pada Imam Sibawayh, ulama ahli nahwu. Wa qila innahuma min qabil jumlati. Dia mengatakan ya keduanya itu adalah khabar jumlah. Wa inna kullan minhuma muta'alliqun bimahdhufin huwa fi'il. Maka masing-masing itu berkaitan dengan yang dibuang. Yang dibuang adalah fi'il. Karena dia menganggap khabar jumlah, maka yang dibuang adalah fi'il, bukan isim. Wa taqdiru Zaidun istaqarra au yastaqiru indaka. Zaid itu menetap di sisimu. Nah, istaqarra. Nah, jadi fi'il dan fa'il di sini istaqarra ini adalah kalimat fi'il madhi, ya. Dan sekaligus dia menyimpan dhamir yang menjadi fa'il yang kembali kepada Zaid. Maka di sini terdiri dari fi'il dan fa'il istaqarra. Nah, khabar jumlah. Au fiddari, ya. Zaidun istaqarra fiddari, atau Zaidun yastaqirru fiddari. Kalau istaqarra berarti Zaid itu dulu menetap di rumah, di suatu rumah. Kalau yastaqir berarti sekarang. Ya, fi'il mudhari yang berarti sekarang atau yang akan datang. Zaid itu sekarang menetap di rumah itu. Jadi kalau kita membuat satu kalimat ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan khobarnya itu berupa dhorof atau jar majrur, maka di situ pasti ada yang dibuang, yakni lafadz istaqarra atau kainun, ya. Wa nusiba hadza ila jumhuril basoriyin, dan ini dinisbatkan pada jumhur, mayoritas ulama Basrah itu mengatakan yang dibuang adalah fi'il. Nah, berarti yang terdiri dari khabar jumlah. Kalau menurut ulama Ahfash, Imam Ahfash, itu yang dibuang adalah khabar mufrad, yakni isim fa'il. Wa qila yajuzu ayyuj'ala min qabilil mufradi fayakun muqaddar mustaqirran wa nahwahu. Wa ayyuj'ala min qabilil jumlati fayakun taqdir istaqarra wa nahwahu. Wa hadza dhahiru qaulil musannifi nawina ma'na kain al-istaqarra. Nah, yang dikatakan pula boleh ya dijadikan dari khabar mufrad, maka mengira-ngirakan mustaqir dan semisalnya, atau yang dijadikan adalah khabar jumlah, maka mengira-ngirakan lafadz istaqarra. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Musannif di dalam bait tadi, ya, nawi nama anaka ini awis istaqarra. Nah, jadi ulama itu mengira-ngirakan makna kainin. Kainin berarti ini adalah khabar mufrad, ya kan? Karena dia terdiri dari isim fa'il. Kainin. Au istaqarra. Nah, ini berarti khabar jumlah karena terdiri dari fi'il. Jadi menurut Imam Musannif, Imam Ibnu Malik, ya boleh dua-duanya, ya, boleh mentakdirkan menjadikan khabar jumlah atau khabar mufrad. Kalau khabar mufrad ai mustaqirun atau kainun. Kalau khabar jumlah ai istaqarra. Wa dhahaba Abu Bakrin Ibnu As-Sarraj ila anna kullan min adh-dharfi wal majruri ismun bi ra'sihi. Nah, menurut Imam Abu Bakar As-Sarraj
Beliau berpendapat bahwasanya masing-masing dari dzaraf dan majrur itu ya bagian tersendiri, ya. Bukan walaysa min qabil mufradi wala min qabil jumlati, bukan termasuk khobar mufrad atau khobar jumlah, ya. Yang apa namanya pengganti daripada khobar mufrad atau khobar jumlah. Naqala anhu hadzal madzhaba tilmiduhu. Dan pendapat ini dinukil oleh muridnya, yakni Abu Ali Al-Farisi fi Syairoziyat, dalam kitab Syairoziyat. Wal haqqu khilafu hadzal madzhab wa annahu muta'alliqun bi mahdhufin. Wa dzalikal mahdhufu wajibul hadfi. Ya. Nah, yang jelas ini ya, apa namanya, wajib yang harus itu adalah berkaitan dengan yang dibuang. Wadzalikal mahdufu wajibul hadfi. Nah, yang dibuang itu adalah wajib hukumnya dibuang, nggak boleh ditampakkan. Waqad suriha bihi syududan. Yang dijelaskan pula ada yang syad di sini. Syad itu berarti dia ditampakkan. Nah, tadi kan harus dibuang, tapi ternyata di dalam suatu syair itu ditampakkan kaqaulihi. Nah, ini gimana ini apa namanya syairnya? Lakal izu in maulaka azza wa in ya fa anta lada buhu hatil hunikain. Ada suaranya saya. Ada ini tuh. Apanya itu ada kumpul-kumpul sama ini. Ini apa? Ini apa? Ya, maaf kayaknya tadi terputus ya. Ya. Wal haqu tadi ya, wal haqu wa khilafu hadzal madhhab. Nah, yang paling benar adalah yang berbeda dengan madhab ini, ya, madhab yang Abu Bakar As-Sarraji ini kan mengatakan kalau masing-masing dari khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur itu ya bagian tersendiri gitu, bukan dari khobar mufrad atau khobar jumlah. Jadi yang paling benar adalah di mana setiap ada khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur itu berkaitan dengan apa namanya sesuatu yang dibuang, di mana sesuatu yang dibuang itu, lafaz yang dibuang itu berhukum wajib. Meskipun ya ada juga yang lafaz syad ya, terkadang lafaz yang wajib dibuang ini itu ditampakkan. Seperti dalam syair ini ya. Lakal izzu in maulaka azza wa in yahum fa anta lada buhu hatil hunikain. Lakal izzu bagimu kemuliaan. Atau ya kemuliaan. In maulaka azza jika
penolongmu itu memuliakanmu. Wa in yahun, dan jika dia menghinakanmu, fa anta lada buhatil hun. Maka kamu ya berada dalam kehidupan yang bergelimang pada kehinaan. Kainu. Nah, di sini ya, anta ini jadi mutada, lada buhatil hun. Ini kan jadi khobar. Khobar yang terdiri dari dhorof. Ya. Lada, berarti di sini kan tersimpan lafadz kainun atau istaqarra. Ternyata oleh syairnya itu ditampakkan kainu ini. Kainu ini seharusnya kan dibuang, mahdhuf, wajibil mahdhuf, tapi berhukum syad di sini. Syad itu jarang sekali. Pasti biasanya kasusnya berada di syair-syair. Biasanya biar untuk apa? Menggenapkan syair itu biar pas, makanya ditampakkan. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, nah itu pasti dibuang, pasti dibuang. Wa kama yajibu hadfu amil dzarfi wal jaril majruri idza waqa'a khabar, kadzalika yajibu hadfuhu idza waqa'a sifatan. Begitu juga wajib, bagaimana wajib membuang amilnya dzaraf dan jar majrur jika dia menjadi khobar. Nah, begitu juga wajib membuangnya ketika dia menjadi sifat. Contoh, marartu bi rajulin indaka. Nah, aku melewati seorang yang berada di sisimu, atau aku bertemu dengan seorang yang berada di sisimu. Nah, indaka di sini kan jadi sifat ya, qanaat ya. Karena jatuh setelah isim nakirah. Indaka. Maka dia di sini juga wajib membuang amilnya. Au fiddari. Ya, amilnya ya boleh kainin atau istaqarra. Au halan, atau menjadi hal. Nahwu marartu bi Zaidin indaka. Aku bertemu atau Zaid yang bersamamu. Nah, indaka ini jadi hal, kenapa? Karena dia jatuh setelah isim ma'rifat. Au fiddari. Au silatan, atau menjadi silah. Contoh ja'al ladzi indaka. Karena dia jatuh setelah isim mausul, maka dia menjadi silah. Lakin yajibu fi silati ayyakun al mahdufu fi'lan. Tapi kalau ya yang menjadi amilnya itu adalah silah, dia jatuh setelah silah, maka wajib membuang. Maka yang wajib dibuang itu harus fi'il, berupa fi'il. Takdirnya adalah ja'al ladzi istaqarra indaka. Telah datang orang yang menetap di sisimu. Jadi istaqarra ini amil, ya, amilnya dzaraf indaka, itu hukumnya di sini adalah wajib dibuang. Tapi dia harus yang mahdhufnya ini harus berupa fi'il. Wa amma sifatu wal halu fa hukmuhuma hukmul khabari kama taqaddam. Sedangkan kalau sifat dan hal itu hukumnya sebagaimana hukum khabar tadi ya. Boleh terdiri dari isim fa'il atau isim atau fi'il. Nah, jadi kalau di sini tadi ya, marartu bi rajulin kainin indaka, atau marartu bi rajulin istaqarra indaka, boleh. Tapi kalau berupa silah, maka dia wajib yang dibuang adalah fi'il, ya. Ja'al ladzi istaqarra indaka. Dibuang menjadi ja'al ladzi indaka. Jadi itu amil yang wajib dibuang ketika kita membuat suatu kalimat dari dzaraf atau jar majrur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau kita cukupkan Bapak Ibu. Insyaallah minggu depan kita masih berkaitan dengan mubtada khabar ya. Maaf, Silakan Pak Syamsuddin.
kan itu Sibul Jumlah itu ya saya ya. Ya, Khobar Sibul Jumlah. Itu nanti kalau memaknai yang dibuangnya itu tetap di maknanya apa tidak seperti Assalamualaikum. Bermula keselamatan yaitu tetap atas kalian. ya. Mesti dimunculkan sekalipun dibuang ya. Iya, biasanya memang meskipun dibuang tapi ketika maknanya dimunculkan ya biar kita tahu ya kalau itu seharusnya ada kata-kata itu. Oh, iya. Ya, ya. Assalamualaikum. Keselamatan tetap bagi kalian. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya, bahasa lainnya memang biasanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Kalau jumlah kan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kalau syibhul jumlah ini dhorof atau jar majrur. Yaitu membuang lafaz kainun atau istafar. Iya. Ingin awis takor. Seperti Zaidun indaka berarti Zaidun yaitu tetap di sisimu. Gimana Ya. tuh? Zaid berada di sisimu. Kain kan ada. Nah, Zaid itu berada di sisimu. Oh, iya. Zaid itu menetap di dalam suatu rumah. Kalau tidak ada lagi, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya. Masih berkaitan dengan mubtada' khobar. Ini minggu depan ini ya. Wala yakunu ismu zamanil khabaro an kusatin wa in yufid fa akhbiru. Kita cukupkan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.